Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi Sallallahu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ibu sekalian, yang semoga senantiasa pada kesempatan pagi ini kita bersyukur pada Allah atas nikmat kita bisa berada dalam majelis yang mudah-mudahan bawa berkah bagi kita sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang masalah keimanan yang nantinya merupakan bagian dari beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yaitu temanya adalah tentang Dajjal. Ibu-ibu sekalian, akhir zaman atau hari kiamat kita sudah yakini ini jadi keyakinan setiap muslim. Setiap muslim wajib beriman akan hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh Jibril saat Jibril itu datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bertanya tentang Islam, iman, ihsan. Ketika itu Jibril katakan, "Fa akhbirni anil iman." Kabarkanlah kepadaku tentang apa itu iman. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada kitab, engkau beriman kepada malaikat, engkau beriman kepada rasul, engkau beriman pada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang dirasa baik maupun buruk. Lalu dari ini kita simpulkan bahwasanya beriman kepada hari akhir itu bagian dari rukun iman. Itu yang pertama. Kemudian tentang hari akhir, para ulama katakan hari akhir itu dimulai dari kematian dan orang masuk dalam kubur sampai nanti masuk surga atau masuk neraka. Itu disebut hari akhir. Jadi alam akhirat itu dimulai dari kematian sampai nantinya penentuan masuk surga atau masuk neraka. Nah, itu yang kedua. Jadi masalah kiamat nanti kaitannya dengan itu. Kemudian yang ketiga, untuk kiamat itu terjadi nanti memiliki tanda-tanda terlebih dahulu. Ya, kiamat itu terjadi, diingat itu punya tanda-tanda terlebih dahulu. Tanda-tanda ini ada dulu, baru kemudian kiamat besar itu datang. Para ulama membagi tanda kiamat itu menjadi 4. Ya, para ulama membagi tanda kiamat itu jadi 4. Yang pertama ada tanda yang sudah pernah terjadi. Sudah pernah terjadi dan telah berakhir. Contoh, diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menunjukkan tanda kiamat. Karena beliau katakan, bu'istu ana was-sa'ah kahataini. Aku diutus dengan kiamat itu datang. Nah, bagikan 2 jari ini. Jari apa ini? Apa ini, Bu? Telunjuk sama tengah. Selisihnya ada enggak? Ada selisih enggak? Ada. Ada yang jarinya sama panjangnya? Enggak kan? Ada selisih, Ji. Lihatnya ada selisih. Menunjukkan perbedaan ini, selisih ini itu menunjukkan
diutusnya Nabi dengan hari kiamat tadi. Ya, diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan datangnya hari kiamat tadi. Walaupun kita katakan sifatnya relatif, dikarenakan jari ini, selisihnya ini, yang satu yang pendek ini menunjukkan diutusnya Nabi dan sebelumnya, berarti dari Nabi Adam sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang jari yang lebih panjang itu menunjukkan dari Nabi Adam diciptakan sampai dari bumi ini ada sampai nantinya hari kiamat. Jadi relatifnya itu karena dibandingkan dengan masa sebelumnya yang sudah melewati masa yang begitu panjang sekali. Walaupun diingat baik-baik, yang pertama, umur dunia ini tidak ada yang mengetahui. Ya, karena tidak ada dalil pernah menyebutkan. Kemudian Nabi SAW juga tidak pernah menyebutkan hal ini. Jadi umur dunia tidak ada yang mengetahui. Kenapa saya sebut seperti ini? Karena ada sebagian klaim dari sebagian ulama, bahkan klaim dari sebagian ulama bahwa umur dunia itu 7.000 tahun. Umur dunia itu 7.000 tahun. Dan ini dikatakan oleh Imam As-Suyuti. Umur dunia itu 7.000 tahun. Dikatakan oleh Imam As-Suyuti. Terus Imam As-Suyuti katakan lagi, kita saat ini yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW, beliau diutus pada tahun ke-6000. Istilah bahasa Arabnya itu as-sadisah minal alf, yaitu tahun ke-6000. Itu antara tahun 5.500 sampai 6.000. Makanya Imam As-Suyuti itu berani mengatakan umur dunia itu tersisa dari diutusnya Nabi Muhammad itu cuma tersisa 1.500 tahun saja. Namun saya katakan tadi, yang tepat tidak ada yang mengetahui umur dunia sekaligus umur umat Islam. Jadi klaim dari Imam As-Suyuti tadi sudah dibantah oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnul Qayyim yang menyatakan bahwasanya klaim ini tidak benar. Jadi mengatakan umur dunia 7.000 tahun tidak ada dalilnya, mengatakan umur umat Islam 1.500 tahun juga tidak ada dalilnya. Ya, karena isu seperti ini tersebar di internet ya, ibu-ibu. Kalau dengar di YouTube dan macam-macam, kayak gini, isu ini diutarakan terus. Isu ini tidak benar dikarenakan tidak dengan dalil yang kuat membicarakan hal itu. Sehingga kita tidak boleh mempercayainya. Jelas tadi kesimpulannya, umur dunia kita tidak tahu, kemudian umur umat Islam juga tidak diketahui. Nah, terus kapan itu kiamat itu datang? Wallahu a'lam. Allah dan Rasulnya tidak tahu, maka masih jadi rahasia Allah. Yang jelas ada tanda yang sudah muncul. Di antaranya tadi ya, diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda yang lainnya lagi yang sudah ada, ya, tanda lainnya lagi yang sudah ada adalah malaikat peniup sangkakala. Siapa? Siapa malaikat peniup sangkakala, Bu? Hah? Israel apa Israfil? Israel apa Israfil? Israfil. Malaikat Israfil itu sangkakalanya itu sudah di mulutnya. Sejak diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sangkakalanya itu sudah di mulutnya. Tinggal Allah perintahkan kapan ditiup, maka dengan perintah itu akhirnya kiamat itu terjadi. Itu sejak diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kira-kira berapa tahun itu si malaikat Israfil itu ya mulutnya tadi pegang sangkakala tadi, kira-kira berapa tahun? Sudah 1.400-an tahun. Iya kan? Sudah 1.400 tahun. Tinggal disembur saja. Tinggal tunggu waktunya. Dan alhamdulillah itu malaikat yang pegang, Bu, bukan manusia. Coba kalau manusia kayak gitu coba gimana? Dimain-mainin kan? Malaikat itu punya sifat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak mungkin mendurhakai apa yang Allah perintahkan. Kalau apa yang diperintahkan selalu patuh. Ya,
Kalau kita tidak sepatu itu, malaikat patuh itu. Belum diperintah, belum. Maka belum ditiup sangkakala tadi. Kemudian ada tanda kedua. Ada tanda kedua, tanda yang terus-menerus terjadi atau terus berulang. Tanda yang terus-menerus berulang. Contoh misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebut kebodohan mulai nampak, artinya kebodohan tersebar, riba di mana-mana, perzinaan, perselingkuhan di mana-mana. Ini berulang terus nih. Ya, ini akan berulang terus. Sama tadi seperti riba juga, ya zina juga berulang lagi. Tiap tahun, tiap waktu. Transaksinya berubah lagi. Model-model perzinahan lagi berubah lagi gitu. Namun sama maksudnya, pelanggaran riba dan perzinahan. Terus ada tanda ketiga yang belum terjadi, tanda yang belum terjadi dan akan muncul. Tanda yang belum terjadi dan akan muncul. Nanti diantaranya dalam kisah Dajjal ini akan kita lihat. Diantaranya akan terjadi kemarau panjang. Akan terjadi kemarau panjang. Nanti mulai berangsur kemaraunya tadi. Pertama hujan ditahan, ya hanya sepertiga. Kedua hujan ditahan 2/3. Ketiga tahun ketiga hujan nggak turun-turun. Ya, hujan nggak turun-turun. Tanaman juga demikian. Tanaman akhirnya numbuh tadi, tumbuh cuma sekian, nanti makin sekian, makin kering lagi. Itu tanda belum muncul. Nanti di akhir zaman itu akan muncul itu tersebut. Tanda tersebut akan muncul di akhir zaman. Kemudian tanda keempat namanya tanda kubro. Tanda besar. Yaitu tanda kiamat besar. Yaitu diantaranya datangnya Imam Mahdi. Terus munculnya Dajjal ini. Lalu turunnya Nabi Isa. Nanti akan kita bahas juga dalam pembahasan ini ada turunnya Nabi Isa alaihissalam. Di antara misinya adalah untuk membunuh Dajjal. Ya, itu nanti di akhir zaman. Ada nanti keluar kaum yang jumlahnya besar namanya Ya'juj dan Ma'juj. Ada penyebutannya di surat Al-Kahfi tentang kisah Zulkarnain. Ada lagi tanda besarnya matahari terbit dari arah tenggelam. Matahari terbit dari arah tenggelam. Nah, itu di antara tanda-tanda besar. Tentang Imam Mahdi, saya punya pembahasan sendiri. Sepertinya buku prediksi akhir zaman saya pernah bagi ya. Nah, ada di buku saya prediksi akhir zaman. Kemudian turunnya Nabi Isa ada di buku saya yang kedua tentang akhir zaman. Nah, ini buku ketiga. Nah, sekarang kita lihat mulai dari tanda besar, yaitu Dajjal. Nah, silakan dibuka di buku. Kita belajar dari Dajjal ini. Ini selain tujuannya ya, ini bagian dari mengimani hari kiamat. Kita belajar juga mengimani dalil-dalil yang detail. Kemudian di antara tujuannya lagi adalah untuk mengatasi isu-isu yang tidak benar tentang Dajjal. Ya, contoh nanti ini sering tersebar di internet ini. Ya, Dajjal nanti muncul di segitiga Bermuda. Contoh lagi, kendaraan Dajjal itu UFO. Bu, ini saya sebut ini realitas semua di video-video ini. Saya sudah ulas-ulas kayak gitu, saya sudah telaah itu kayak begini, isu-isu ini keluar nih. Ya, nanti macam-macam lagi. Dajjal nanti dituduh Dajjal itu adalah Said Baba yang dari India sana. Ya,
Dituduh dia itu adalah dajjalnya itu. Padahal nanti ada kisahnya di sini. Dajjal itu bagaimana? Sekarang keberadaan dajjal itu di mana? Ada. Nanti ada kisahnya di sini, kisah panjang dari Tamim Ad-Dari. Nah, pertama kita lihat dulu dajjal itu apa? Dajjal secara bahasa artinya taqtiyah, menutupi. Biasanya orang yang bohong, orang yang berdusta disebut dajjal. Karena ia menutupi kebenaran dengan kebatilan. Nah, biasa istilah ini itu dipakai oleh ulama-ulama hadis. Ada saking ulama hadis mengkritik orang yang biasa memalsukan hadis, dia pembohong, disebut dia dajjal kamu. Karena saking agungnya hadis Nabi, kemudian orang dustakan, orang berani dustakan hadis ini. Maka kritikannya juga makin kuat di situ, makin keras lagi di situ. Jadi dajjal secara bahasa artinya apa? Menutupi. Maka biasanya orang yang bohong itu disebut dajjal. Dan pernah Nabi SAW sebut juga, nanti di akhir zaman ada dajjalun kadzabun berjumlah 30. Mengaku sebagai rasul, mengaku sebagai utusan Allah, mengaku dapat wahyu. Jumlahnya berapa tadi? 30. Namun ini bukan yang pengikutnya satu RT, bukan. Ini yang pengikutnya banyak. Ustadz, memangnya di Indonesia ada? Wah, di Indonesia itu aneh-aneh aja ada kok. Mau bicara dengan nabi juga ada, bicara dengan malaikat juga ada, ngaku punya kerajaan juga ada. Ya kan? Aneh-aneh di negeri kita tuh ada. Kayak begini juga pasti ada. Yang ngaku sebagai nabi, dapat wahyu dari Jibril, semalam mimpi apa, kemudian dia klaim pagi-pagi ini saya sudah dapat wahyu tertentu gitu. Ada aja. Nah, itu disebut dajjalun kadzabun, dusta dia. Karena orang muslim harus yakini sepeninggal Nabi Muhammad SAW tidak ada lagi seorang nabi yang diberikan wahyu, enggak. Sudah selesai wahyu itu. Karena Islam sudah sempurna, tidak butuh lagi nabi baru untuk menyempurnakan lagi ajaran Nabi Muhammad lagi, tidak ada nabi baru lagi. Yang diklaim oleh Ahmadiyah misalnya Musailam misalnya si siapa? Nabinya Ahmadiyah apa? Mirza Ghulam Ahmad misalnya, dia diyakini nanti menyempurnakan lagi ajaran Nabi Muhammad. Enggak perlu lagi penyempurna karena ajaran Nabi Muhammad sudah sempurna. Ya, sehingga enggak butuh nabi baru lagi gitu. Nabi ke-26 enggak butuh lagi gitu. Karena ajaran Nabi kita Muhammad sudah sempurna, close, nggak boleh ada lagi yang nambah-nambah, nggak boleh ada lagi yang kurang-kurang. Jadi kalau ada yang mengklaim dirinya jadi nabi lagi, dia dajjalun kadzabun tadi, masuk di situ. Adapun dajjal yang dimaksud dalam bahasan kita ini adalah dajjal akbar yang akan muncul menjelang hari kiamat di zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Jadi di masa Imam Mahdi. Imam Mahdi kapan datang Ustadz? Wallahu a'lam. Apa nanti 2020? Enggak tahu juga. Apakah nanti 2020 dibaiat? Wallahu a'lam. Enggak ada berita sama sekali dari Nabi seperti itu. Cuma nanti kalau datang Imam Mahdi, Nabi Isa turun, nah Dajjal juga muncul ketika itu. Tanda-tanda besar itu berbarengan. Ya'juj dan Ma'juj juga keluar ketika itu. Nah, kemudian kita lihat dari yang pertama tentang Dajjal ini. Dajjal itu seberat-beratnya ujian. Nabi SAW mengatakan, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ati khalqun akbaru minad Dajjal. Tidak ada satupun makhluk sejak Nabi Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya, cobaannya lebih besar daripada Dajjal. Dari Nabi Adam itu sampai nanti hari kiamat, Dajjal itu yang paling besar itu fitnahnya. Nanti kita akan pelajari fitnahnya, Bu. Apa saja fitnahnya dari Dajjal tadi. Yang kedua, lihat di halaman selanjutnya, artinya langsung Nabi SAW katakan, aku akan menceritakannya kepada kalian. Dan tidak ada seorang nabi pun melainkan telah menceritakan tentang Dajjal kepada kaumnya. Sungguh Nabi Nuh alaihi salam telah mengingatkan kaumnya. Akan tapi aku katakan kepada kalian tentangnya yang tidak pernah dikatakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya.
Yaitu, ingat, Dajjal itu buta sebelah matanya. Dajjal itu buta sebelah matanya. Sedangkan Allah sama sekali tidaklah buta. Berarti kalau buta sebelah mata, mata Dajjal berapa? Buta sebelah. Berarti Dajjal matanya berapa? 2. Bukan mata 1. Jadi apa-apa jangan dikaitkan dengan mata 1. Kalau ada simbol yang matanya 1, simbol Dajjal, ngawur. Dajjal itu matanya 2. Cuma sayang buta sebelah. Sedangkan kita, Rob kita, Allah tidak buta sebelah. Kenapa kok dibandingkan dengan Allah? Karena nanti sifat-sifat ilahiyah dari Dajjal itu akan diberikan itu. Dajjal bisa menghidupkan yang mati. Yang ini sudah mati, ini dihidupkan lagi. Nanti ada ceritanya. Dajjal bisa dengan kehendak Allah hujan itu turun. Ya, tanaman-tanaman yang kering itu tumbuh gitu. Itu fitnah Dajjal nantinya. Maka dia disandingkan dengan Allah karena nanti fitnahnya begitu besar. Namun dia punya satu kelemahan saja. Yaitu kelemahannya adalah Dajjal itu buta sebelah. Maka tidak mungkin diklaim sebagai Tuhan, nggak mungkin. Karena kalau klaim sebagai Tuhan, wah cacat dia. Nggak mungkin Tuhan seperti itu. Nggak mungkin ada cacat kayak begini. Itu hanya ada pada Dajjal dan dia punya sisi kelemahan walaupun dia dapat melakukan sifat-sifat ilahiyah. Dan ingat ya, diingatkan dari Nabi siapa tadi? Nabi Nuh. Nabi Nuh sudah bilang pada kaumnya nanti muncul di akhir zaman. Nah berarti Nabi Nuh zamannya sudah lewat. Nanti muncul di akhir zaman ada fitnah yang besar yang namanya Dajjal. Kemudian dalam hadis yang lainnya lagi dikatakan, tidaklah seorang nabi pun diutus selain telah memperingatkan kaumnya terhadap yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Rob kalian tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya kafirun, kafir. Tulisannya apa? Kafir. Dan lihat ya, wujudnya ada berarti. Sudah tertera di situ. Dan disebutkan seni matanya buta sebelah, kemudian ada tulisan ini, dan berarti dia makhluk manusia berarti. Dajjal bukan monster, bukan setan, bukan iblis ya. Dia layaknya manusia, namun punya hal-hal yang lainnya. Kemudian disebutkan lagi dalam hadis, wahai sekalian manusia, kata Nabi, sungguh tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal di muka bumi ini semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam. Tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah melainkan ia akan memperingatkan kepada umatnya mengenai fitnah Dajjal. Sedangkan aku adalah nabi yang paling terakhir dan kalian juga umat yang paling terakhir. Maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian. Berarti muncul saat masanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lihat di halaman ke-7. Dajjal itu disebut Al-Masih. Bu, Masih itu artinya mengusap. Maka kalau jenengan itu wudu, ya, pada saat mengusap kepala itu disebut Al-Mashu. Mengusap. Di bagian tangan sampai siku jenengan itu hanya mencuci, ya kan, melakukannya itu mencuci. Airnya mesti dikumpulkan ngalir. Namun kalau di bagian kepala apa? Mashu, mengusap. Tangannya cukup basah, terus kepalanya diusap. Beda enggak? Beda. Kalau yang tadi cuci itu mesti airnya dikumpulkan. Kalau kepala mengusap cukup tangannya basah. Maka di bagian kepala itu bukan keramas, Bu. Namun apa? Mengusap. Kira-kira kalau di bagian kepala itu akhirnya dicuci, repot nggak ibu-ibu? Repot nggak, Bu? Repot banget, keramas terus setiap kali wudhu. Coba lihat. Wudhu batal, keramas lagi. Terus kalau mau dicuci kepala, wah berat sekali itu.
Dan juga di bagian kepala itu hikmahnya lagi, di bagian kepala cuma diusap kepala, bukan diusap rambut, Bu. Paham? Kalimatnya beda kan? Mengusap kepala dengan mengusap rambut. Apa bedanya coba lihat. Kalau seandainya di kalimat di ayat itu adalah mengusap rambut, berarti rambut ibu yang panjang ditarik dari depan sampai ke belakang tuh. Namun di sini disuruh mengusap apa? Kepala. Yang Nabi SAW praktekkan dari depan, tarik sampai ke tengkuk, tarik lagi ke depan. Menunjukkan yang diusap itu adalah bagian kepala. Ingat ya, al-masih itu artinya mengusap. Dajjal itu disebut al-masih. Salah satu matanya itu terusap atau tertutup. Artinya itu buta sebelah. Disebutkan pula bahwa ia dinamakan al-masih karena Dajjal itu akan mengusap atau melewati bumi selama 40 hari. Semua tempat di muka bumi akan dikelilingi oleh Dajjal. Berapa hari tadi? 40 hari. Sudah keliling dunia. Ke Solo atau tidak? Ya, pokoknya semuanya. Tanpa terkecuali. Kecuali apa tadi? Mekah dan Madinah saja. Dua tempat ini. Nanti ada ceritanya khusus. Karena di Madinah, di Mekah itu sudah ada malaikat yang jaga. Gak bisa Dajjal masuk. Ya, Dajjal kalau masuk dia berhadapan dengan malaikat nanti yang jaga pada pintu-pintu masuk kota tadi. Gitu ya. Dajjal disebut al-masih karena mengusap. Yaitu matanya sini buta sebelah. Ya, matanya buta sebelah. Pengertian yang kedua, Dajjal itu akan mengusap seluruh muka bumi. Artinya seluruh muka bumi ini akan dikelilingi oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Kemudian al-masih sendiri kadang ditujukan pada orang yang siddiq, orang yang jujur, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan kadang pula al-masih dimaksudkan untuk orang yang sesat lagi dusta, yaitu Dajjal. Kalau al-masih pada Nabi Isa alaihissalam, karena Allah memberikan mukjizat pada Nabi Isa, diantaranya mengusap orang sakit dengan izin Allah sembuh, sehingga disebut Nabi Isa alaihissalam dengan al-masih. Maka al-masih ada untuk sifat yang jelek seperti pada Dajjal, ada untuk sifat yang baik seperti Nabi Isa alaihissalam. Adapun berita tentang Dajjal, lihat beritanya itu mutawatir. Artinya mutawatir itu banyak riwayat. Jadi hadis-hadisnya yang membicarakan Dajjal itu banyak sekali. Seorang muslim tidak mungkin ragu kalau dengar berita ini. Karena beritanya sudah sangat banyak, walaupun dengan lafaz-lafaz yang berbeda. Namun kembali pada satu makna, Dajjal itu ada. Terus saya lompat lagi. Mengapa berita tentang Dajjal kok tidak disebutkan dalam Al-Quran? Kok banyaknya disebutkan dalam hadis? Ada beberapa versi jawaban. Ayat yang saya sebutkan di sini ada 3. Ini secara tidak langsung memaksudkan itu untuk Dajjal datang. Yaitu diantaranya Al-An'am ayat 158. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Pada hari datangnya ayat dari Rabbmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri. Dan Nabi katakan, kaitannya dengan ini Nabi SAW katakan 3 tanda. Jika semuanya telah terjadi, maka tidak akan berguna lagi keimanan seorang sebelumnya, yaitu 1. Keluarnya Dajjal, 2. Binatang melata itu keluar, 3. Terbitnya matahari dari barat atau tempat terbenamnya. Jika ini sudah keluar, Dajjal sudah datang, maka iman tidak bermanfaat lagi. Maka kaitannya dengan Al-An'am ayat 158. Nah, itu kaitannya. Dajjal juga sebagai tanda ini. Berarti itu jadi isyarat Dajjal itu akan datang. Terus yang kedua, yaitu pada surat An-Nisa ayat 159 mengisyaratkan kalau Nabi Isa akan turun di akhir zaman. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, yaitu Isa, sebelum kematiannya. Dan dalam ayat disebutkan wa innahu la ilmu lisaati.
Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Nah, padahal di sini saya sebutkan di bawah ya, Dajjal itu akan membunuh Dajjal kok membunuh Nabi Isa. Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Berarti kalau Nabi Isa datang, berarti tugasnya membunuh Dajjal juga. Maka penyebutan Nabi Isa sudah cukup memaksudkan Dajjal itu ada nanti di akhir zaman. Dalil yang lainnya lagi adalah la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan penciptaan makhluk yang besar diantaranya adalah Dajjal. Karena dalam hadis tadi disebutkan tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya atau cobaannya lebih besar daripada Dajjal. Nah, sekarang kita lihat keadaan kaum muslimin ketika Dajjal itu keluar. Lihat di halaman 16. Sesungguhnya 3 tahun, yang tadi saya ceritakan di awal ya, sebelum munculnya Dajjal adalah waktu yang sangat sulit, di mana manusia akan ditimpa kelaparan parah. Allah akan merintahkan kepada langit pada tahun pertama untuk menahan sepertiga dari hujannya, dan merintahkan kepada bumi untuk menahan sepertiga dari tanaman-tanamannya, alias hujan turunnya sedikit dan yang numbuh juga sedikit. Terus pada tahun kedua Allah akan merintahkan kepada langit untuk menahan 2/3 dari hujannya, dan merintahkan kepada bumi untuk menahan 2/3 dari tanaman-tanamannya. Makin lagi hujan sedikit turun karena ditahan 2/3. Tanaman juga makin sedikit yang tumbuh. Kemudian di tahun yang ketiga Allah merintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujan. Hujan gak turun, maka ia tidak meneteskan setetes air pun, dan Allah merintahkan kepada bumi untuk menahan semua tanaman-tanamannya. Maka setelah itu tidak dijumpai satu tanaman hijau yang tumbuh, dan semua binatang yang berkuku akan mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kata tidak tolong dihapus. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian para sahabat bertanya, terus manusia akan hidup pada saat itu bagaimana? Hujan gak turun, tanaman-tanaman gak ada. Maka dikatakan dalam hadis, at-tahlil wa takbir wa tasbih wa tahmid wa yujra zalika alaihim majrat ta'am. Nanti mereka cuma di akhir zaman itu bertahlil, bertakbir, bertahmid. Mereka ucapkan la ilallah, mereka ucapkan Allahu Akbar, mereka ucapkan alhamdulillah. Itu sama artinya dengan mengkonsumsi makanan. Dengan apa berarti? Mereka bisa hidup dengan apa? Zikir. Mereka hidupnya bukan dengan tanaman tadi. Tanaman sudah nggak ada di akhir zaman. Bukan dengan hujan. Hujan sudah nggak turun setahun. Mereka hanya hidup dengan apa? Zikir saja. Mereka rajin baca tahlil, mereka rajin baca takbir, mereka rajin baca tahmid. Akhirnya bisa hidup kala itu. Berapa tahun tadi totalnya kering berarti? Berapa tahun? 3. Dan kekeringannya secara bertahap. Setelah itu baru keluar Dajjal. Sekarang belum terjadi ya? Belum. Terus sekarang sifat-sifat Dajjal. Sebagainya tadi sudah kita sebut ya. Apa tadi sifat Dajjal? Buta sebelah. Terus diantara 2 matanya tulisannya apa tadi Bu? Kafir. Nah 2 sudah terjawab. Ini ciri-ciri lainnya lagi. Nabi ceritakan gini, ketika aku tidur, aku bermimpi tawaf di Ka'bah. Tak taunya ada seorang yang berambut lurus, kepalanya meneteskan atau mengalirkan air. Maka saya bertanya, siapa ini? Mereka menjawab, ini Isa bin Maryam. Berarti ciri-ciri Nabi Isa apa? Rambutnya lurus, kepalanya meneteskan air. Ciri-ciri Nabi Isa ya, rambutnya harus lurus. Kalau tidak kayak gini berarti gambaran tentang Nabi Isa salah. Ya, ini keyakinan orang Islam nih. Terus kemudian aku menoleh, tak taunya ada seorang yang berbadan besar, warnanya kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan. Berarti yang buta sebelah kanan
seolah-olah matanya anggur yang menjorok. Mereka menjelaskan sedang ini adalah Dajjal. Manusia yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qattan, laki-laki dari Bani Khuza'ah. Apa ciri-cirinya ini? Rambutnya apa? Keriting. Badannya besar, warnanya kemerah-merahan. Mata yang buta sebelah mana? Kanan. Nah, makanya di bagian depan buku Bu digambarkan rambutnya keriting. Itu. Oh, kok depannya keriting kenapa? Oh, ciri Dajjal. Sudah? Baik. Terus ciri lainnya lagi. Aku telah menceritakan perihal Dajjal kepada kalian hingga aku khawatir kalian tidak lagi mampu memahaminya. Sesungguhnya Al-Masih Dajjal seorang laki-laki yang pendek. Dia besar namun pendek. Mungkin pendeknya relatif nanti. Karena nanti ada cerita lain lagi dia makhluk yang besar. Terus kakinya bengkok. Rambutnya keriting. Buta sebelah. Matanya tidak terlalu menonjol dan tidak pula terlalu tenggelam. Jika kalian merasa bingung, maka ketahuilah Rob kalian tidaklah buta sebelah. Yang lainnya lagi, Dajjal buta sebelah, putih dan berkilau. Wah, berarti warnanya putih dan berkilau. Tadi ada juga bagian kemerah-merahan. Seolah kepalanya adalah kepala ular. Dan dia adalah orang yang paling mirip dengan Abdul Uzza bin Qattan. Jika dia itu celaka dan sesat, maka ketahuilah bahwa Tuhan kalian tidaklah buta sebelah. Lalu Nabi ceritakan lagi, sesungguhnya aku adalah penutup dari 1000 nabi. Disebut berapa nabi? 1000. Ya, berarti tidak hanya nabi itu 25. Di sini Nabi pernah sebutkan jumlahnya alf nabiyyin. Jumlah nabi itu 1000. Atau lebih yang telah diutus, dan tidaklah ada seorang nabi yang diutus kecuali telah memperingatkan kepada umatnya tentang Dajjal. Dan sungguh aku telah diberi penjelasan berkenaan dengannya yang tidak diberikan kepada seorang pun. Sesungguhnya ia adalah seorang yang buta sebelah, sedang Rob kalian tidaklah buta sebelah. Maka mata kanannya melotot, tidak bisa dipungkiri, seakan-akan dahak yang menempel pada tembok yang dicat. Sedang mata kirinya seperti bintang yang terang. Aku juga diberi penjelasan tentang semua ucapan dan gambaran surga yang berwarna hijau yang mengalir sungai-sungai dalamnya, serta gambaran neraka yang berwarna hitam berasap. Nanti tentang surga neraka akan dijelaskan. Lalu ciri-cirinya tadi, yang tadi ada tulisan kafir, sama tadi disebutnya di antara kedua matanya tertulis kafir, yang bisa dibaca oleh orang-orang yang membenci perbuatannya atau bisa dibaca oleh setiap orang mukmin. Berarti Bu, kalau tidak beriman nggak tahu itu Dajjal. Dan ini juga jadi jawaban orang yang tahu itu Dajjal kalau punya iman. Kalau nggak punya iman nggak bisa Bu, nggak tahu itu Dajjal. Maka kunci untuk menghadapi Dajjal itu bukan pakai latihan-latihan tertentu atau mengungsi ke tempat tertentu. Sebagian isu itu disodorkan lagi, naiklah ke gunung-gunung gitu. Oh, berarti saya selamat, saya di Gunung Kidul soalnya. Solo di bawah. Naik ke gunung-gunung gitu. Gak ada cerita kayak begini. Yang bisa menyelamatkan cuma iman saja. Imannya benar maka dia selamat. Imannya tidak benar, oh siap-siap aja nanti. Karena yang nanti yang beriman tadi dia tahu, oh itu Dajjal, itu kafir, itu tulisannya di antara dua matanya itu. Tahu orang beriman. Karena dia pelajari tentang Dajjal, dia tahu fitnah ini bagaimana, tahu. Ciri-ciri lainnya lagi dari Dajjal, huwa akimun la yuladulau. Dajjal itu mandul, tidak punya keturunan. Nah, kemudian karena tadi Dajjal punya kekurangan, ingat itu punya aib, di halaman 21 disebutkan, maka tak pantas Dajjal itu jadi Tuhan. Lalu saya lompat, sekarang berbagai fitnah Dajjal. Dajjal itu ngapain aja, apa saja sih Dajjal itu ada? Pertama, lihat di halaman 23. Dajjal itu nanti berpindahnya itu cepat Bu di muka bumi. Tadi masa dia mengelilingi bumi berapa hari tadi? Nah, 40 hari itu dengan kecepatan cepat. Di sini disebut kecepatan angin. Kal ghaisi istadbarathu ar-rih, seperti hujan yang diakhiri angin.
Berarti kecepatannya kecepatan angin, cepat. 40 hari dia bisa jangkau seluruh muka bumi. Terus lihat ciri yang kedua atau fitnah yang kedua. Langsung di halaman 24. Fitnahnya dengan ketika itu Dajjal akan menampakkan ini jannah, surga, kemudian ini nar, neraka. Ceritanya gini. Dajjal nanti bersamanya ada air dan api. Jadi Dajjal akan bawa air dan api. Apinya adalah air dingin, itu tolong diralat. Apinya adalah air dingin. Dan airnya adalah api. Karena itu janganlah kalian binasa. Saya ulang ya. Tadi ada air dan api. Airnya itu apa? Api. Apinya adalah air dingin. Berarti suruh milih yang mana? Milih api apa milih air? Milih api. Karena sejatinya api yang dibawa Dajjal itu adalah air dingin. Yang air dingin itu adalah api. Nah itu yang dimaksudkan lagi di hadis yang panjang. Ustaz tolong praktekkan dong caranya bagaimana? Nggak usah praktek bu. Yakini aja kayak gini tadi. Oh itu api, ini berarti air dingin. Oh ini air dingin, oh ini berarti api. Karena sebagian ibu suruh praktekkan gitu. Ustaz tolong dong praktekkan, tunjukkan gimana. Saya nggak bisa praktekkan. Itu nanti di akhir zaman tuh kalau dapat. Cuma yakini aja. Oh itu air dingin itu api ini adalah air dingin. Berarti jangan milih seperti itu. Milih yang berkebalikan. Ketiga, Dajjal itu akan meminta tolong pada setan. Di antara fitnah Dajjal disebutkan dalam hadis, ia akan berkata kepada seorang Arab, pikirkanlah olehmu, sekiranya aku dapat membangkitkan ayah dan ibumu yang telah mati, apakah kamu akan bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Laki-laki Arab tersebut menjawab, iya. Kemudian muncullah setan yang menjelma di hadapannya dalam bentuk ayah dan ibunya. Maka keduanya berkata, wahai anakku, ikutilah ia, sesungguhnya dia adalah Rabbmu. Maka akhirnya dia jadi pengikut Dajjal. Karena setan yang datang kemudian berwujud ayah dan ibunya, rayu anaknya tadi, sekarang ikut kamu dengan Dajjal, dia itu Tuhanmu. Akhirnya jadi pengikut Dajjal. Keempat, benda mati dan hewan pun patuh akan perintah Dajjal. Ceritanya begini, ia mendatangi kaum dan menyuruh mereka menerimanya. Ia memerintahkan langit agar menurunkan hujan. Lalu langit menurunkan hujan. Langit aja patuh pada Dajjal. Ia merintahkan bumi agar mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Bumi akhirnya mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Lalu binatang ternak mereka pergi dengan punuk yang panjang, lambung yang lebar, dan kantong susu yang berisi. Lalu kehancuran datang. Lalu ia berkata padanya, keluarkan harta simpananmu. Lalu harta simpanannya mengikutinya seperti lebah-lebah jantan. Hewan patuh, harta simpanan juga patuh pada Dajjal. Kemudian yang kelima, ini cerita tentang seorang pemuda. Ada seorang pemuda yang bertauhid, dia dibunuh Dajjal. Ceritanya panjang di halaman 29. Dajjal muncul. Lalu seorang dari kalangan kaum mukminin menuju ke arahnya. Lalu bala tentara Dajjal yang bersenjata menemuinya. Mereka bertanya, kamu mau kemana? Mukmin itu menjawab, hendak ke orang yang muncul itu. Mereka bertanya, apa kau tidak beriman ada Tuhan kami? Jadi dia panggil Dajjal itu apa? Tuhan kami. Mukmin itu menjawab, Rob kami tidaklah samar. Ya, Rob kami itu tidaklah samar. Lalu mereka berkata, bunuh dia. Lalu mereka saling berkata satu sama lain, bukankah Tuhan kita melarang kalian membunuh seorang pun selain dia? Mereka membawanya menuju Dajjal. Saat orang mukmin melihatnya, ia berkata, wahai sekalian manusia, inilah Dajjal yang disebut oleh Rasulullah SAW. Nah, pemuda tadi bilang, ini Dajjal ini. Lalu Dajjal pun merintahkan agar dibelah pemuda ini. Ia berkata, ambil dan belahlah dia. Maka punggung dan perutnya dipenuhi pukulan. Lalu Dajjal bertanya, apa kau tidak beriman padaku? Mukmin itu menjawab, kau adalah Al-Masih pendusta. Lalu Dajjal merintahkannya digergaji dari ujung kepala hingga pertengahan antara kedua kaki. Setelah itu Dajjal berjalan di antara dua potongan tubuhnya tadi, kan terbelah. Dajjal lewat. Lalu Dajjal berkata, sekarang berdiri kamu.
Maka tubuh itu pun tadi berdiri. Selanjutnya Dajjal bertanya padanya, apa kau masih mau beriman kepadaku? Ia menjawab, aku semakin mengetahuimu kalau kamu itu Dajjal. Setelah itu Dajjal berkata, wahai sekalian manusia, sungguhnya tidak ada seorang pun yang dilakukan seperti ini setelahku. Lalu Dajjal mengambilnya untuk disembelih. Kemudian antara leher dan tulang selangkannya diberi perak, tapi Dajjal tidak mampu membunuhnya. Kemudian kedua tangan dan kaki orang itu diambil lalu dilemparkan. Orang-orang mengiranya dilempari ke neraka, tapi sungguhnya ia dilemparkan ke surga. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, dia adalah manusia yang kesaksiannya paling agung di sisi Rabb seluruh alam. Berarti ada pemuda yang nanti dibelah oleh Dajjal, kemudian hidup lagi. Dajjal nanti bilang dia, kamu masih mengakui saya sebagai Tuhan nggak? Justru dia katakan, saya semakin yakin kalau kamu itu Dajjal. Ini pemuda yang imannya itu benar. Selamat pada akhir zaman. Cerita selanjutnya, Bu. Ini cerita tentang Tamim Ad-Dari. Dia dulu ini seorang Nasrani, Bu. Terus masuk Islam. Namun ketika jadi Nasrani, dia pernah terdampar di suatu pulau. Ketika jadi Nasrani ya, terdampar di suatu pulau, dia ketemu dengan hewan yang besar ketika itu namanya Jassasah. Hewannya namanya Jassasah. Hewan tersebut itu tertutup bulu semuanya, tidak dijelas mana depannya mana belakangnya. Ya, tertutup semuanya. Kemudian bicara dengan Tamim Ad-Dari dan teman-temannya ketika itu. Kemudian ditanya, kamu siapa? Saya Jassasah. Ya. Terus kalau kamu mau tahu, kamu datang saya ke tempat ibadah itu, ada seseorang yang ada di situ. Ya, dia berdiam di situ begitu lama. Nah, ceritanya yang diam di situ adalah Dajjal. Coba ceritanya saya potong di halaman 36. Jadi ketika sudah ketemu, ya, sudah ketemu dengan Jassasah tadi hewannya, kemudian disuruh datang ke tempat ibadah itu, ada Dajjal di situ. Maka dia bicara akhirnya dengan Dajjal. Dia ceritanya gini, rombongan Tamim ketika itu bertemu dengan Dajjal. Ditanya, ya, tadi kami ini orang-orang Arab, kami menaiki kapal, ternyata kami bertepatan mendapati laut sedang bergelombang luar biasa, sehingga kami dipermainkan ombak selama 1 bulan. Jadi di laut selama 1 bulan berarti, sampai terdampar di pulaumu ini. Jadi dia bicara dengan Dajjal ini ya. Kami pun naik ke perahu-perahu kecil, masuki pulau ini dan akhirnya bertemu dengan binatang yang sangat lebat. Dan kuku rambutnya tidak diketahui mana kubul, ya, kaku rambutnya sangat lebat dan kaku rambutnya tidak diketahui mana kubul dan mana dubur karena lebat rambutnya, lebat bulunya. Kemudian kami tanya, celaka kamu ini siapa? Terus dia jawab, aku adalah Al-Jassasah. Kami pun bertanya, apa itu Al-Jassasah? Ia malah berkata, wahai kaum, pergilah kalian kepada laki-laki yang ada di dalam rumah ibadah itu. Sesungguhnya ia sangat merindukan berita kalian. Terus masuk. Kami pun segera menuju kepadamu, maka kami khawatir kalau binatang itu ternyata setan. Lalu orang itu mengatakan, kabarkan kepadaku tentang pohon-pohon kurma di Baisan. Dajjal nanya, pohon kurma di sana itu bagaimana? Kami mengatakan, maksud engkau bertanya seperti itu? Enggak, aku bertanya kepada kalian tentang pohon kurma, apakah masih berbuah? Kami menjawab, iya. Bu, tadi ciri-ciri Dajjal datang itu ketika kapan? Tanaman-tanaman masih ada enggak? Enggak kan? Nah, berarti dia tanya dulu, pohon kurmanya bagaimana? Oh, kalau buahnya masih ada, berarti Dajjal belum keluar. Maka dia tanya, pohon-pohon kurma itu masih tumbuh? Iya, masih. Maka ia katakan, sesungguhnya hampir-hampir dia tidak akan mengeluarkan buahnya. Artinya, nanti tunggu, kalau saya keluar nanti, itu nanti akan tidak mengeluarkan buahnya lagi. Lalu ditanya lagi, kabarkan pula kepadaku tentang Danau Tobariyah. Danau Tobariyah ini ada. Ada yang bisa umroh itu bisa mampir ke
Syam atau sekitar Syam itu Damaskus sana, coba nanti pergi ke danau ini. Danau ini airnya masih banyak. Nah ditanya, danau Tobaria itu masih ada nggak? Kami menjawab, maksud engkau bertanya tentang itu? Apakah masih ada airnya? Danau itu dijawab masih melimpah ruah airnya. Berarti tidak kering. Padahal Dajjal tadi kalau muncul kapan? Kalau sudah kering. Sesungguhnya hampir-hampir airnya akan habis, kata Dajjal. Terus, kabarkan kepadaku tentang mata air Zughar. Apa maksud kamu bertanya tentang itu? Apakah di mata air itu masih ada airnya? Dan apakah penduduk masih bertani dengan airnya? Ya, mata air itu deras airnya dan penduduknya bertani dengannya. Terus kabarkan kepadaku tentang Nabi Ummiyin yang apa yang ia lakukan. Kemudian diceritakan oleh Tamim, ia telah muncul dari Mekah dan tinggal di Yathrib. Yathrib itu nama lain dari kota Madinah. Kemudian apakah orang-orang Arab memeranginya? Iya. Orang-orang Arab memeranginya. Apa yang ia lakukan terhadap orang-orang Arab itu? Maka kami beritakan bahwa ia telah menang atas orang-orang Arab dan mereka taat kepadanya. Itu sudah terjadi? Iya. Sesungguhnya amat baik bila mereka menaatinya. Lalu diceritakan, Dajjal ngomong, dia bilang gini, sekarang aku akan beritakan kepada kalian tentang aku. Sesungguhnya aku adalah Al-Masih. Dan sudah hampir dekat aku diberi izin untuk keluar. Berarti sekarang sudah keluar belum? Belum. Dia masih tertahan di pulau itu. Hingga aku keluar, aku berjalan di bumi dan tidak aku tinggalkan satu negeri pun, kecuali aku akan turun padanya dalam waktu 40 malam saja. Kecuali Mekah dan Thaibah. Kecuali apa? Mekah dan Thaibah. Thaibah itu nama lain dari kota Madinah. Thaibah itu artinya suci, artinya baik. Itu nama lain kota Madinah. Keduanya diharamkan bagiku. Berarti Dajjal nggak bisa masuk Mekah Madinah. Setiap kali aku akan masuk pada salah satu kota ini, malaikat menghadangku dengan pedang terhunus di tangan, menghalangiku darinya. Dan sesungguhnya pada setiap celah ada para malaikat yang menjaganya. Berarti kota Mekah Madinah dijaga siapa? Malaikat. Dajjal gak bisa masuk. Kemudian Fatimah mengatakan, maka Rasulullah SAW bersabda sambil menusukkan tongkat di mimbar, lalu bersabda, inilah Thaibah, inilah Thaibah, inilah Thaibah. Yang dimaksud adalah kota Madinah. Apakah aku telah beritakan kalian tentang hal itu? Orang-orang menjawab, iya. Kemudian Nabi katakan, sesungguhnya cerita Tamim menakjubkan. Kisahnya sesuai dengan apa yang aku ceritakan kepada kalian tentang Dajjal serta tentang Mekah dan Madinah. Nah, ketahuilah bahwa ia berada di lautan Syam dan lautan Yaman. Oh tidak, karena bahkan dari arah timur. Tidak, dia dari arah timur. Tidak, dia dari arah timur. Dan beliau mengisyaratkan dengan tangan ke arah timur. Arah timur dari Jazirah Arab. Indonesia sebelah mananya? Indonesia mana? Hah? Timur Arab atau tidak? Ya, siapa tahu. Siapa tahu apa? Ya Dajjal dari sini. Namun nggak bisa dipastikan. Yang tepat ya nanti disebut Dajjal itu dari Khurasan. Ya, Dajjal itu akan keluar dari Khurasan. Nah, makanya lihat cerita sebelumnya, tempat keluarnya Dajjal. Berarti kesimpulannya tadi coba lihat, Dajjal sudah ada atau belum? Dajjal sudah ada atau belum, Bu? Belum. Sudah keluar apa belum? Belum. Pulaunya di mana? Tadi diberitahu nggak? Coba cek tadi, Bu. Mungkin saya kelewat tadi. Ada pulaunya disebut. Nama pulaunya apa? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Maka nggak usah cari-cari pulau Dajjal itu di mana. Nggak disebut di sini. Dajjal di pulau kata Ustaz tadi. Pulaunya mana ya? Nggak usah cari-cari di Google Map juga, Bu. Nggak ada disebut di sini, rahasia. Tamim pun yang tadi terdampar di pulau itu nggak tahu itu pulau mana. Coba lihat. Masa kok orang-orang belakangan itu baru tahu? Oh, saya tahu itu pulaunya Dajjal itu di mana. Wong Tamim saja yang ketemu langsung saja nggak tahu pulaunya itu di mana.
Maka nggak usah nebak-nebak. Makanya tadi saya sebutkan tadi ada isu kalau Dajjal keluar dari segitiga bermuda kan? Itu berita dari mana? Uang ini saya Tamim yang lihat langsung bertemu bicara langsung dengan Dajjal, nggak tahu pulaunya di mana. Cuma dia tahu tadi kalau dia ketemu dengan Dajjal dan Jassasah tadi. Jadi nggak usah dibicarakan. Gak usah tebak-tebak lagi. Jangan-jangan Indonesia ya? Gak ada. Nanti ada pembahasannya Khurasan. Nah, kita lihat di sini tempat keluarnya Dajjal. Dajjal akan muncul dari arah timur, dari negeri Persia, sekitar Iran sana, Bu. Disebut Khurasan. Disebut apa? Khurasan. Fitnah-fitnah besar itu keluar dari situ. Dan banyak-banyak aliran-aliran sesat itu dari situ juga. Ibu tahu Syiah, Syiah dari situ. Ibu tahu ISIS, ISIS itu dari Mosul. Mosul itu yang ada di Irak itu. Ya. Ada ceritanya Salman, saya pernah ceritakan di sini. Salman Al-Farisi ketika berpetualang cari kebenaran, dia dari Khurasan itu. Khurasan, kemudian dia pindah ke Syam, kemudian dia pindah ke Mosul, kemudian pindah ke Nasibin, kemudian naik ke Amuriyah. Nah, dia lewati Mosul tadi itu. Mosul itu yang sekarang itu fitnah ISIS itu dari situ tuh. Ya, yang akhirnya saya baru dapat berita di malam kalau yang ISIS ex WNI, nah itu tidak boleh balik lagi ke Indonesia. Ya, keputusan yang sangat bagus. Dikarenakan itu bukan masalah orang pulang, Bu. Masalah pemahaman. Orang pulang, fisiknya pulang, Bu, pemahaman belum hilang. Ya, untuk hapus pemahaman ini berat banget. Ya, untuk hapus pemahaman ini berat banget. Saya pernah hadapi anak-anak SMA itu yang kena pemahaman ini, Bu. SMA, ya, anak-anak SMA, Bu, punya semangat sekali mereka ini. Namun sayangnya 3 kelas, kelas 1, kelas 2, kelas 3 kena semuanya. Gara-gara istilah mentoring di sekolah. Tahu mentoring siapa yang ngajar, Bu? Yang ngajar ustadz apa? Anak ini, teman-temannya sendiri. Teman-temannya sendiri. Saya bilang, saya sarankan kepada kepala sekolah, Pak, ini nggak mungkin lanjut kayak begini, Pak. Ini hapus nih mentoring-mentoring kayak gini nih. Anak nggak boleh ngajar yang lainnya. Dia punya ilmu di mana? Kena itu. Cuma lantaran video, cuma lantaran mentoring, kumpul-kumpul gitu. Habis sholat. Kena. Ya, sampai Densus itu sudah menulis mereka masuk daftar hitam. Akhirnya ada kakak angkatannya kemudian minta ke saya langsung, Ustaz, tolong tangani ini adik-adik saya. Baik, mereka diskusi dengan saya langsung. Saya kasih waktu ke mereka, ini kita diskusi. Saya bawa ke perpustakaan, kemudian saya minta mereka tanya-tanya apa-apa saja. Saya bilang, sayang banget anak SMA kayak begini. Alhamdulillah dalam kurun waktu beberapa waktu diskusi orang per orang dari mereka, cuma mungkin 1-2 orang saja karena itu pembesarnya dari kakak angkatannya. Itu mungkin dari sisi pemahaman masih, Bu. Seandainya mereka masih dengan pemahaman ISISnya, dari pihak sekolah tidak akan memberikan ijazah untuk kelulusan. Padahal ini kelas 3 itu kebanyakan. Makanya tadi kalau pemahaman sulit hilang. Fisik bisa saja pindah, Bu. Dia pindah negara ini ya. Balik lagi ke Indonesia gitu. Pemahaman tuh sulit hilang. Hapus tuh berat banget. Ya. Apa pemikiran anak SMA, Bu? Pegawai negeri kafir, coba lihat. Apalagi dia bilang, polisi itu tentaranya togut. Saya dengar rekamannya itu, Bu. Ya, saya dengar rekamannya langsung. Ini apa-apaan kayak begini. Saya bilang sayang banget. Padahal yang saya bilang tadi tokohnya dari anak-anak ini, bapaknya itu PNS. Saya bilang, kamu harus kafirkan bapakmu lebih dulu daripada orang lain. Kamu bilang bapakmu itu kafir daripada orang lain tuh. Bapakmu PNS loh. Kamu makan duitnya itu. Masa kamu kafirkan orang-orang lain ini, bapakmu sendiri nggak kamu kafirkan? Nggak benar kamu itu. Pemahamannya itu, Bu, lihat. Kalau ibu mau lihat di YouTube tadi Mosul ya, coba cari aja dengan kata Mosul. Itu tahu kota mati sekarang, Bu. Pemahaman ISIS tadi. Kota mati, nggak ada kehidupan lagi.
Saya waktu bahas Salman Al Farisi, kemudian saya cari-cari tadi cerita ini. Mosul itu mana ya? Mosul ya? Tak cek, iya Allah. Saya baru tahu kalau Mosul itu sarangnya ISIS di situ. Kota besar dulu, kota yang maju, mati gara-gara pemahaman ini. Gak ada kehidupan lagi. Saking rusaknya dengan pemahaman sesat seperti itu. Ya, dari Khurasan tadi ya. Ya, fitnah-fitnah besar dari sebelah timur situ. Maka disebut Dajjal yakhruju min ardin bil masyriq. Dajjal keluar dari sebelah timur. Yang disebut apa? Khurasan. Yatba'u aqwamun ka'anna wujuhahum al-majjanu al-mutraqatu. Dajjal akan diikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Disebutkan lagi, Dajjal itu keluar di antara Syam dan Irak. Dia lantas merusak kanan dan kiri. Wahai para hamba Allah, tetap teguhlah kalian. Terus, Dajjal akan keluar dari Yahudi Asbahan. Dan 70.000 Yahudi akan menjadi pengikut Dajjal. Disebutkan dalam hadis Anas, Dajjal akan keluar dari Yahudi Asbahan dan 70.000 orang Yahudi yang memakai mahkota akan jadi pengikutnya. Berarti dari mana Dajjal keluar? Dari Khurasan. Dari timur, namun dari Khurasan, sekitar Iran, Irak sana. Kemudian Dajjal tidak akan masuk Mekah dan Madinah. Tadi sudah disebutkan karena di kota ini malaikat-malaikat melindungi ya kota tersebut dari Dajjal. Di situ ada 7 pintu untuk masuk. Kemudian Dajjal tidak masuk di dua kota tersebut. Kemudian di halaman 45, Dajjal tidak akan memasuki 4 masjid. 1. Masjid Ka'bah, Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram disebut Masjid Ka'bah, Bu, maka menurut sebagian ulama pahala 100.000 kali sholat di situ cuma berlaku untuk Masjidil Haram saja, tidak di seluruh kota Mekah. Karena Masjidil Haram disebut Masjid Ka'bah, berarti yang dapat pahala 100.000 cuma di dalam masjid yang ada Ka'bah. Karena sebagian ulama itu menganggap seluruh kota Mekah itu pahalanya sholatnya 100.000. Seluruh kota Mekah pahala sholatnya 100.000. Namun yang tepat, yang 100.000 cuma di masjid yang ada Ka'bah. Berdasarkan hadis ini disebut Masjid Ka'bah. Walaupun nantinya ketika Masjidil Haram sudah full penuh, jenengan nggak bisa masuk. Akhirnya sholatnya di luar. Namun yang penting safnya bersambung. Akhirnya mungkin karena full lagi sampai ke hotel misalnya. Yang saya tidak sarankan jenengan sholatnya di hotel terus lihat Ka'bah. Baiknya nggak usah ikuti pendapat ini. Walaupun sound ya, speakernya itu sampai di tempat itu, karena ada yang dibuat musola di beberapa hotel itu dibuat musola langsung itu lihat Ka'bah. Saya bilang, Bu, cuma berapa langkah aja ke sana itu, keluar aja dapat halaman Masjidil Haram, kok keluar saja nggak bisa. Lebih aman, dapat Ka'bah lebih utama lagi. Terus yang kedua yang tidak akan dimasuki Dajjal, Masjid Rasul, Masjid Nabawi. Masjid Rasul yang asli, yang halaman asli adalah di daerah yang disebut Raudhah. Raudhah itu bagian masjid asli. Dan Nabi SAW itu katakan, di antara mimbarku ya dan rumahku itu ada raudhatun min riyadil jannah. Ada taman di antara taman-taman surga. Maka ada keutamaan beribadah di Raudhah. Ustaz, pahalanya berapa kali? Sebenarnya pahalanya sama seperti sholat di bagian Masjid Nabawi lainnya. Namun tetap karena Nabi sebut di situ adalah taman surga, maka tetap di situ punya keutamaan sholat di situ. Ya, itu namanya Masjid Rasul. Ingat ya, berarti Masjid Rasul yang asli dekat dengan rumah beliau. Karena dampingan masjid dengan rumah Nabi.
Rumah Nabi saat ini jadi tempat dikuburkannya beliau bersama dengan sahabat Abu Bakar, bersama dengan sahabat Umar. 3. Dan saat ini saya pernah sebutkan di sini juga, kalau tempat ini sudah close, tutup rapat, bahkan dengan 5 lapisan tembok di situ. Ditarik ini dari bawah ini sampai ke atas ada kubah sana warna hijau, turun ke bawah sampai yang di bawah juga itu dicor. Sehingga ada yang mau nembus dari bawah pun nggak bisa. Tutup rapat, nggak bisa kebuka lagi. Maka tempat ini bukan bagian dari masjid. Orang tidak boleh sholat di situ juga. Itu bagian dari rumah Nabi. Ya, gitu gambarannya. Jadi Masjid Rasul dengan rumah Nabi itu dekat. Maka kalau Nabi iktikaf di masjid, beliau kalau mau nyisir rambut, cukup Aisyah nyisir dari rumah, kepala keluar aja, nah sudah dapat itu kepala Nabi. Saking dekat loh, coba lihat. Kepalanya keluar, Aisyah nyisir dari rumah itu. Cuma dekat berarti. Ketika Nabi SAW iktikaf. Masjid yang ketiga, Masjidil Aqsa di Palestina. Ya. Kemudian masjid yang keempat adalah Masjid At-Tur. Allah alam, ini mungkin dekat Bukit Tursina sana. Jadi 4 masjid ya. Terus berapa lama Dajjal di muka bumi? Yang jelas Dajjal kan tadi sudah ada. Ditanyakan berapa lama berarti keluarnya ya. Dan ingat ya, tadi selama Dajjal di pulau tersebut kan terikat. Dia itu terikat ya. Terikat seluruh tubuhnya. Nggak keluar-keluar. Ketika itu kekuatan Dajjal belum ada. Nanti ketika Dajjal itu keluar, nah baru kekuatannya itu keluar semuanya itu. Nah, Dajjal diceritakan di sini, Dajjal ditanya berapa lama Dajjal berada di muka bumi, beliau bersabda 40 hari. Di mana satu harinya seperti setahun, satu harinya lagi seperti sebulan, satu hari laginya seperti sejumat, yaitu Jumat ke Jumat berarti 1 pekan. Satu harinya lagi seperti hari-hari yang lain yang kalian rasakan. Sekarang masalahnya sholat terus gimana? Apa sholat dalam 1 tahun cuma 5 kali? Atau sholat nanti lihat waktunya? Sahabat tanya, oh ya Rasulullah, jika 1 hari sama seperti setahun, apakah kami cukup sholat 1 hari saja? Maka tidak, Nabi katakan, namun kalian harus mengira-ngira waktunya. Jawab beliau sallallahu alaihi wasallam, berarti kalau sekarang jamnya waktu subuh ya kamu sholat seperti itu, zuhur ya sholat seperti itu, asar ya sholat seperti itu, dan seterusnya. Terus siapakah pengikut Dajjal? Lihat yang saya hitamkan di awal. Pengikut Dajjal adalah pertama Yahudi. Tadi 70.000 Yahudi Asbahan. Yang kedua orang non-Arab. Yang ketiga bangsa Turki. Bangsa Turk ya, bukan Turki ya. Saya nggak klaim negara di sini. Turk. Ini bukan di negara Turki, bukan. Bangsa Turk. Bukan Turki. Terus yang keempat, di sini ada yang beraneka ragam, situ ada orang Arab juga termasuk. Yang kelima ada wanita. Berarti emak-emak. Coba Bu, nggak percaya ini ya. Saya sebutkan di sini ya. Halaman 52 coba lihat. Ini ibu-ibu gimana kok bisa jadi pengikut nih? Adapun wanita, keadaan mereka lebih parah dari orang Arab yang dikisahkan di atas. Kan situ ada orang Arab menjadi pengikut Dajjal. Karena mereka cepat terpengaruh dan ketidaktahuan yang menimpa mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal akan turun di Mirqana, nama sebuah lembah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai ada seorang yang pergi ke, itu bukan ke Jumatnya ya, pergi ke rumahnya. Iliyarji'a ila mimi, maaf, Jumatnya diganti keluarganya. Pergi ke keluarganya. Di situ ada ibunya, ada putrinya, ada saudarinya, ada bibinya. Kemudian ia ikat. Perempuan-perempuan tadi, laki-laki itu ikat. Kenapa diikat? Khawatir akan keluar lantas jadi pengikut Dajjal.
Saking khawatirnya ibu-ibu, coba lihat. Biar nggak terfitnah dengan Dajjal tadi, dengar sedikit mungkin terpengaruh kayak tadi saya sebutkan cerita tadi. Ya, siapa tahu dia jadi pengikut. Ditambahkan lagi, pengikut Dajjal itu adalah kelompok Khawarij. Di antara model Khawarij itu sama seperti pemahaman ISIS yang tadi saya sebut, Bu. Ya, Khawarij itu nanti ketika Dajjal itu keluar, kata Nabi, akan muncul suatu kelompok yang membaca Al-Quran tetapi tidak sampai pada tenggorokan mereka. Setiap kali muncul mereka dibasmi habis hingga keluar pada pasukan mereka, ya, pasukan besar mereka yaitu Dajjal. Maka Khawarij itu jadi pengikut Dajjal. Kalau fitnahnya besar seperti tadi dan pengikut-pengikutnya juga ada, sekarang bagaimana agar terhindar dari fitnah Dajjal? Pertama, berpegang teguh dengan ajaran Islam. Seperti tadi ya, pemuda yang tadi disebutkan ya, itu imannya benar, imannya kuat, akidahnya lurus. Lalu yang kedua, berlindung pada Allah dari fitnah Dajjal. Terkhusus dalam sholat. Makanya dalam sholat kan kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, situ ada disebutkan. Yang ketiga, menghafal surat Al-Kahfi. Apa, Bu? Surat Al-Kahfi berapa ayat? 110. Kalau bisa. Namun keistimewaannya hafalkan 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Ya sudahlah, hafal 110 sajalah. Kalau dalam hadis sebutkan 10 ayat pertama, ada dalam hadis yang lain sebutkan 10 ayat terakhir. Coba lihat. Man hafiza asyara ayati min awali suratul kahfi usima minad dajjal. Siapa yang menghafalkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, dia akan terselamatkan dari Dajjal. Dalam hadis yang lainnya, barang siapa di antara kalian mendapati zamannya Dajjal, bacalah awal-awal surat Al-Kahfi. Juga dalam riwayat yang lainnya lagi, barang siapa membaca 10 ayat terakhir, 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Intinya, kalau paling bagus hafalkan semua. Kalau enggak, bisa baca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat dan hari Jumat. Baca bagaimana, Bu? 110 ayat. Boleh nyicil enggak? Boleh nyicil enggak? Boleh. Minta diskon boleh enggak? Nah, baca semuanya, semampunya. Malam baca, Ustaz saya baca separuh ya malam ya, paginya saya baca lagi. Boleh. Ustaz pagi saya baca, nanti menjelang Jumatan saya baca lagi. Boleh juga. Keutamaannya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Disinari cahaya maksudnya dia diberikan petunjuk, diberikan kebenaran, diberikan hidayah gitu. Juga kata Nabi, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara 2 Jumat. Artinya di antara 2 Jumat dia dapat petunjuk, dapat hidayah gitu. Cahaya pengertiannya di antaranya seperti tadi. Berarti bacanya malam Jumat atau hari Jumat. Hari Jumat batas terakhirnya kapan? Sebelum tenggelam matahari pada hari Jumat. Malam Jumat mulainya kapan? Maghrib. Kemudian yang keempat, menjauh dari Dajjal. Kalau ada Dajjal jangan dekat-dekat. Kalau zaman kita ini pokoknya mau dekat-dekat aja itu. Walaupun dari jauh mungkin Dajjal difoto itu. Ya. Mungkin distorikan langsung. Ya, mungkin jadi cerita storynya itu. Saya lihat Dajjal di sana itu. Ini lihat ini benar nih. Sini Nabi katakan kalau Dajjal itu keluar, barang siapa mendengar kemunculan Dajjal, maka menjauhlah darinya. Demi Allah, ada seorang yang mendatangi Dajjal dan ia mengira bahwa ia punya iman yang kokoh, punya iman yang kuat, malah ia yang menjadi pengikut Dajjal karena ia terkena syubhatnya ketika Dajjal itu muncul.
Merasa imannya kuat, ya, pingin tahu Dajjal gimana, dekat-dekat. Malah jadinya dia jadi pengikut Dajjal. Maka jangan dekat-dekat. Kemudian Dajjal itu mati di tangan Nabi Isa alaihi salam. Saya terangkan ini sebenarnya di kisah turunnya Nabi Isa. Sudah punya bukunya belum? Belum. Cari di internet. Ada, saya belum cetak lagi itu nanti. Soalnya saya memang spesialkan buku-buku akhir zaman bisa di download gratis. Jadi cari di internet di rumahisa.com ada buku ini. Lihat ceritanya. Lalu Allah mengutus Isa bin Maryam. Dia datang seperti Urwah bin Mas'ud. Ia mencari Dajjal. Dia cari-cari Dajjal itu di mana. Kemudian dia membunuh Dajjal. Setelah itu selama 7 tahun manusia tinggal dan tidak ada permusuhan di antara 2 orang pun. Kemudian Allah mengirim angin sejuk dari Syam. Lalu tidak tersisa seorang yang di hatinya ada kebaikan atau keimanan seberat biji sawi pun yang tersisa kecuali mencabut nyawanya. Maka kita tutup dengan catatan penting tentang Dajjal. Lihat catatannya terakhir, Bu. Kemunculan simbol-simbol Dajjaliyah yang digaitkan dengan Dajjal sama sekali bukan tanda kemunculan Dajjal. Seperti kalau di negeri kita ini yang dulu itu dipermasalahkan masjid yang ada segitiga di tengah-tengahnya ada bulatan. Jadi konflik kan dulu kan. Padahal nggak selamanya bangunan kayak gini jadi apa-apa diidentikan dengan Dajjal, dukung Yahudi, dukung Israel atau seterusnya. Nggak ada kaitannya sama sekali. Itu pun bukan simbol Dajjal karena Nabi tidak pernah membuat simbol ini jadi simbol Dajjal. Yang kedua, Dajjal saat ini sudah ada di suatu tempat atau pulau sebagaimana diceritakan sahabat Tamim Ad-Dari yang tidak diketahui secara pasti di mana letak pulau tersebut. Pulaunya kita nggak tahu. Yang ketiga, Dajjal akan muncul dari arah timur, yaitu dari tempat yang namanya Khurasan, dan akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi Asbahan. Yang keempat, tidak ada dalil yang mengatakan bahwa Dajjal itu tinggal di segitiga Bermuda. Pulau tadi tidak disebut itu di sana. Terus, yang kelima, saat ini Dajjal sedang terbelenggu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Tamim Ad-Dari, Dajjal tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan dahsyatnya baru muncul nanti setelah diizinkan keluar oleh Allah. Jadi sekarang ini Dajjal tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang Dajjal belum ada kekuatan walaupun sudah ada. Yang keenam, Dajjal bermata 2. Bukan 1, tetapi salah satu matanya itu cacat atau buta. Yang ketujuh, sebagaimana kata setan dan iblis yang sering ditujukan kepada orang yang perilakunya seperti setan dan iblis, kita katakan itu setan perbuatannya. Itu perbuatan setan. Maka kita juga dapat sifati orang yang lakukan seperti Dajjal, kita sebut juga Dajjal. Maka Dajjal pun punya makna, itu pendusta dan lihai. Lihai mengaburkan kebatilan menjadi terlihat sebagai kebenaran. Jika ada orang bersifat seperti itu, bisa saja ia disebut Dajjal. Namun sebagai apa? Sifat, bukan person yang wujudnya itu Dajjal yang nanti muncul di akhir zaman. Jadi mudah-mudahan dipahami apa yang dibahas tentang Dajjal kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti di kesempatan bulan depan di Kamis kedua saya akan mengulas mulai dengan pembahasan tentang masalah jual beli halal dan haram dalam jual beli. Ya nanti kalau ada buku ya buku, kalau tidak ya berarti dengan materi berupa buletin insya Allah. Apakah semua manusia akan bertemu dengan Dajjal? Ibu-ibu mau ketemu Dajjal enggak? Nah sudah kalau gitu. Ya. Jadi tunggu nanti di akhir zaman ketika kiamat besar mau muncul Dajjal keluar. Adanya tadi ya, kekeringan 3 tahun dulu dengan kekeringan yang berangsur tadi. Dajjal itu dilahirkan seorang atau bagaimana? Wallahu alam. Yang penting Dajjal sudah tahu saja Dajjal sudah ada. Namun ada di sebuah pulau yang tidak tahu keberadaannya di mana. Sering dengar istilah Illuminati. Ya, apakah itu termasuk Dajjal Ustadz?
itu berita-berita tentang Illuminati dan keilmuannya, semua ilmunya nggak jelas. Ambil dari berita koran, ambil dari berita orang kafir, ambil dari internet, bukan ambil dari Al-Quran, bukan ambil dari hadis. Ibu baca tadi, semua bersumber dari Al-Quran dan hadis. Maka batasi kayak gitu saja. Jangan ambil dari beritanya Yahudi, jangan ambil dari sumber koran, jangan ambil dari berita politik. Ya, belajar Illuminati cuma seputar itu saja. Capek waktu kita belajar seperti itu. Maka saran saya tidak pelajari kayak gitu, dan gak usah dengar-dengar orang-orang yang bicarakan kayak gitu. Ada yang mengatakan salah satu tanda kiamat ada peperangan di Gunung Emas. Apakah itu salah satu tanda kiamat dan kapan terjadinya? Allah, saya belum bisa pastikan, harus ada dalil dulu untuk pelajari itu. Saya punya pembahasan lagi satu, belum dibukukan, yaitu 50 tanda kiamat. 50 tanda kiamat, saya sebutkan ada 50 yang sudah terjadi, yang akan berulang, yang nanti belum terjadi disebutkan dari 50 tanda itu. Saya cuma kurang melengkapi dengan dalil-dalil saja. Ustaz, saya mau bertanya, sebelum datangnya kiamat, apakah nanti akan ada negara Islam atau khilafah? Iya, khilafah ada, pemimpinnya nanti adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi nanti akan berkuasa untuk memimpin ini, nanti ada ceritanya sendiri tentang hal tersebut. Wallahu a'lam. Apakah di akhir zaman umat Rasulullah akan tetap melakukan sholat? Iya tadi ya, ditanya 1 tahun kan, 1 hari kan rasanya setahun ketika Dajjal keluar. Ditanya sholat bagaimana? Tadi diberitahu kamu sholat sesuai dengan waktunya masing-masing. Berarti nanti di akhir zaman tetap ada sholat. Apa maksud Allah menciptakan Dajjal? Itu sama dengan apa maksud Allah menciptakan setan, dan apa maksud Allah menciptakan binatang-binatang buas dan berbahaya. Di antara tujuannya adalah untuk menguji manusia, mana imannya benar, mana yang tidak. Jika Dajjal itu akan datang pada masa kita dan wanita adalah yang paling banyak terpengaruh, bagaimana solusinya agar kami para wanita bisa kuat atau tidak terpengaruh dengan Dajjal? Ngaji, Bu. Solusinya cuma ngaji saja. Jadi dengan iman kuat maka akan terselamatkan dari fitnah Dajjal tadi. Melihat kondisi sekarang sudah mendekati dengan kedatangan Dajjal, apalagi BMKG internasional memprediksi 3 tahun ke depan akan mengalami kekeringan. Kekeringannya tadi ya, tertahan nanti 1/3, terus 2/3, terus kering total, baru ini. Sekarang masih ada hujan normal-normal saja, Bu. Hukum sholat berjamaah dengan anak yang belum balik bagaimana? Kalau anak ibu sudah bisa baca Al-Quran, anak tersebut bisa jadi imam. Syarat jadi imam itu yang penting sudah tamyiz. Bahasa tamyiznya maksudnya sudah bisa sholat, berarti sudah bisa mengimami. Kalau sudah bisa, berarti bisa jadi imam kalau itu anak laki-laki. Kalau belum seperti itu, berarti ibu jadi imam untuk dia, untuk latih dia untuk sholat. Apakah 8 pintu surga yang dijamin untuk perempuan bisa terbuka lagi jika sudah taubat dari zina? Bisa. Yang jelas taubatnya harus dengan taubatan nasuha. Afwan Ustaz, apakah ciri-ciri wanita atau istri durhaka? Apakah meminta rumah termasuk durhaka karena suami mampu? Yang enggak durhaka sih enggak. Apa pengertian durhaka gampangnya ya, jenengan manut pada pemberian suami, tidak banyak protes, kemudian menerima apa adanya. Itu kunci penting seorang istri dikatakan taat pada suami ya, lawannya itu durhaka. Wallahu a'lam. Benarkah takdir itu sudah ada sebelum lahir? Sudah. Kita punya takdir, ada yang sifatnya itu takdir 50.000 tahun sudah dicatat, ada yang sifatnya dicatat ketika kita berada dalam kandungan, yaitu ketika usia 120 hari malaikat datang kemudian tetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, masuk surga atau masuk neraka. Ada takdir tahunan juga, ada takdir harian juga. Jadi takdir kalau ditanya sudah ada belum? Sudah dicatat sebelum lahir juga. Bagaimana orang yang ditakdirkan masuk neraka? Apakah neraka tidak punya pilihan? Setiap orang punya pilihan. Saya ulang ya, setiap orang punya pilihan. Ibu tidak dipaksa dengan takdir.
Yang jelas gini, pahami takdir mudah Bu. Ibu pahami saja, saya tidak mengetahui takdir saya karena ini jadi rahasia ilahi. Itu jadi rahasia Allah. Saya cuma beramal dan setiap sesuatu ya saya pilih juga. Maka kalau ada yang masuk neraka itu atas pilihan dia. Namun Allah sudah mengetahui siapakah pilihannya seperti itu. Allah sudah tahu. Jadi memahami takdir seperti itu. Jadi tidak boleh dikatakan orang masuk neraka karena dipaksakan oleh takdir Allah. Nggak boleh. Mau tanya Ustadz, jika orang tua kita sewaktu masih hidup sering berbuat syirik dan sewaktu meninggal beliau belum sempat bertobat, pertanyaannya sebagai anak apakah boleh mendoakan beliau, meminta ampunan untuk dosa-dosa beliau selama hidupnya dia ngaku sebagai Islam bukan murtad, maka masih boleh didoakan terus ya. Mudah-mudahan dengan doa ini akan memperingan dosa-dosa dia walaupun itu di bawah mati. Wallahu a'lam. Pokoknya didoakan saya karena lahirnya dia ngaku muslim. Saya seorang janda, cerai hidup. Kalau saya tidak nikah lagi, apakah saya nantinya di akhirat akan dipertemukan lagi sama mantan suami saya? Sedangkan mantan jauh dari soleh. Karena kata saudara-saudara saya, jika saya tidak nikah lagi, saya akan dipertemukan sama mantan. Wallahu a'lam. Saya belum mengkajinya. Blank, saya nggak tahu. Pasrah saya sama Allah saya Bu ya. Kalau seperti saya bersafar dalam rangka menuntut ilmu atau keluar kota, apakah mesti dengan mahram? Baiknya tetap dengan mahram. Bagaimana pandangan Ustadz tentang ISIS? Tadi sudah saya sebut pandangan saya ya. Benar tidak katanya itu bentukan Amerika? Wallahu a'lam. Yang jelas pemahamannya mengkafirkan orang dengan mudah. Padahal para ulama punya konsensus dalam hal ini. Seorang muslim, dia itu ahli kiblat, tidak boleh dikafirkan dengan mudah walaupun dia melakukan suatu dosa. Termasuk pelaku dosa besar, tidak boleh dikafirkan dengan mudah. Ya, ini sikap seorang muslim kayak gitu. Nah, pemahaman ISIS dia tidak menganut pemahaman ini. Mau tanya Ustadz, apakah benar orang yang diruqyah tidak termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab? Bagaimana jika orang tersebut sebelumnya tidak mengetahui hukum tadi? Sebenarnya yang Nabi sebut ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Nabi itu lagi bicarakan untuk 4 sifat, yaitu la yastarkun, tidak meminta diruqyah, wala yaktahun, tidak meminta diobati dengan besi panas, wala yatatayyarun, tidak beranggapan sial, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal penuh kepada Allah. Kata para ulama, 3 sifat yang disebutkan awal kuncinya pada poin keempat. Maka bisa saja orang minta diobati dengan besi panas asalkan dia tawakal penuh pada Allah. Bisa saja dia minta diruqyah, yang penting tawakal penuh kepada Allah. Kalau dia tawakal penuh kepada Allah bukan kepada orang yang ngobati, maka dia tak akan masuk pada 70.000 golongan tadi. Mana yang harus dilakukan? Menuntut ilmu atau melayani suami? Suami sudah tahu jadwal kajian, tapi malah disibukkan dengan urusan suami. Ya minta sama suami saja, Bu, minta sama suami, Pak, saya minta izin dulu untuk kajian gitu. Mudah-mudahan kalau suami itu memang juga tahu kalau istrinya jadi baik dengan ngaji, insya Allah dia akan izinkan. Minta izin saja, Bu. Kalau saya ikut kajian ke tempat yang agak jauh, apakah uang transfer yang saya keluarkan termasuk sedekah dan berpahala? Kalau saya ikut kajian ke tempat yang agak jauh, ya ibu korbankan apapun untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, itu tetap berpahala. Bagaimana cara mengingatkan orang yang ngeyel ketika kita mengingatkan tentang sebuah ilmu sahih? Misal hutang puasa harus diqadha tapi dia nggak mau. Mungkin pertama dia nggak punya ilmu, Bu. Sekarang ibu dijelaskan pelan-pelan. Kalau puasa ini Ramadan kemarin sampai Ramadan berikut itu sebaiknya sudah lunas. Misalnya punya 6 hari karena haid, maka 6 hari ini jadi utang, Bu. Bayarnya usahakan sebelum masuk Ramadan berikutnya.
Ibu sampaikan dengan baik, ya, dengan sabar. Karena ada ibu-ibu cuma jawabannya gini, kamu sudah nyaur utang puasa apa belum? Sudah, yang penting Allah Maha tahu saja. Bu, Allah Maha tahu kalau ibu juga salah. Salahnya kenapa? Belum nyaur utang puasa. Wajib nggak nyaur, Bu? Wajib atau enggak? Wajib. Nggak bisa ya ibu katakan sudah saya serahkan pada Allah saja, Allah Maha tahu segalanya. Nggak bisa, Bu. Terus ada yang mungkin alasannya gini, saya yang penting puasa Senin Kemis saja. Ya. Senin Kemis itu ibu puasa sunnah, niatannya sunnah. Kalau untuk puasa wajib, ibu harus berniat sendiri untuk niatan puasa wajib. Kodok tadi niatan sendiri, nggak bisa dengan niatan puasa Senin Kemis saja untuk nyaur ini nggak bisa. Yang bisa gini, Bu, ibu puasa bertepatan Senin Kemis, namun niatan pokoknya nyaur, kodok boleh. Kalau seperti itu dibolehkan. Bagaimana cara mengingatkan orang yang sudah mengaji di sebuah taklim dan dia merasa bahwa pemahaman ustadznya lah yang paling benar, saat pemahaman lain itu salah? Mungkin dicek lagi. Kalau misalnya dia kurang setuju karena beberapa pendapat yang keliru, bisa saja seperti itu. Namun kalau dia yakini ini benar, bisa saja orang ngotot pada kebenaran, bisa saja, Bu. Dia ngaji di sini, dia tahu misalnya ini yang benar seperti ini, bisa. Ya, bisa saja orang seperti itu. Karena ada yang ngaji namun dengan pemahaman yang keliru gitu. Bisa jadi dia ikut pemahaman ISIS dan seterusnya seperti kita ceritakan tadi. Kita katakan dia pemahamannya salah. Dalam pembagian waris, saya diperlakukan tidak adil dan saya hanya mendiamkan saja karena untuk menghindari konflik dan keributan. Apakah dengan diamnya saya menzalimi diri saya sendiri? Tidak. Berdoa pada Allah dengan diamnya ibu walaupun terzolimi, mudah-mudahan Allah ganti tadi dengan rizki yang lebih baik, karena ibu tadi dibuat tidak adil. Sebaik-baik sholat wanita adalah di bagian terdalam dari rumahnya. Lalu bagaimana saat ibadah umroh atau haji? Nah, saya balik nanya, Bu, ibu mau sholat di hotel apa di Masjidil Haram? Bu? Nah, sudah kalau gitu berangkat aja. Biasa jawaban ibu, mumpung saya di sini, ya sudah ibu keluar untuk sholat di situ. Walaupun nanti jawabannya, kalau ibu tanya, Ustadz saya ada urusan, saya nggak bisa pergi sana karena saya bawa anak saya masih kecil. Akhirnya saya sholat cuma di hotel saja. Ketika saya umroh, pahalanya bagaimana? Nah, kalau ibu tanya kayak gini, saya jawab, ibu sholat di situ pahalanya seperti di Masjidil Haram karena ibu-ibu tempat sholatnya di rumah. Maka ketika ibu tidak berangkat, pahalanya sama seperti di Masjidil Haram, maka pahalanya sama. Terakhir, ana dulu pernah berbuat dosa besar. Apakah Allah akan mengampuni dosa ana? Sedangkan sekarang pun ana masih sering berbuat dosa tersebut walaupun itu bukan dosa. Bentar, berbuat dosa walaupun itu bukan dosa. Oke. Walaupun itu bukan dosa besar mungkin ya. Sebelum ana menuntut ilmu tidak merasa dosa itu adalah dosa besar. Sekarang ana benar-benar merasa takut. Sedangkan ana belum dihukum di dunia. Jangan nunggu dihukum, Bu. Ibu belum tentu ya. Sekarang buat dosa terus hukumannya datang sekarang, Bu. Belum tentu. Bisa jadi Allah buat itu jadi istidraj. Ya. Buat terus ibu buat dosa lagi, ditumpuk nanti di akhirat itu nanti hukumannya. Ada yang Allah tegur langsung di dunia. Itu enak kalau tegur di dunia. Enaknya apa? Dia langsung tobat. Tahu langsung salah. Kalau istidraj, ibu nggak akan pernah tahu itu salah. Ibu nunda terus tobatnya. Maka jangan nunggu hukuman di dunia, nggak dihukum, harus tahu sadar, oh ini dosa nih, saya tinggalkan ini dengan segera sebelum hukuman itu datang. Terus apa yang bisa anda lakukan agar Allah mengampuni? Sekarang tobat, pertama menyesal, kedua kembali taat, ketiga bertekad tidak mau mengulangi lagi, ya. Kemudian lakukan ini sebelum ya kematian itu datang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas untuk kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan penuh berkah, penuh manfaat, dan Allah membimbing kita terus dalam amal soleh, dan mudah-mudahan kita terus diberikan istiqomah dan diberikan husnul khotimah. Demikian yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.